apakah setiap manusia ketika meninggal akan ditanya oleh malaikat? Al-jawab na'am, muslim ataupun kafir. Namun ada dalil yang menunjukkan orang kafir pun ditanya adalah tentang kisah ada kuburan orang-orang musyrik, ketika Nabi mengatakan bahwa setiap kalian dan penghuni kubur-kubur ini akan difitnah. Kata Nabi SAW, in hadhil ummah tubtala fi kuburiha. Sesungguhnya umat ini yakni baik yang muslim ataupun yang kafirnya akan diuji di kubur mereka. Adapun ada beberapa golongan manusia yang tidak akan ditanya di alam kuburnya, jemaah. Yang pertama, para nabi dan rasul tentunya. Alasannya dua, jemaah ya. Alasannya kenapa para nabi dan rasul tidak ditanya di alam kubur? Alasan pertama, karena pertanyaan kubur adalah objeknya mereka. Ketika malaikat bertanya misalnya, man rabbuka, masih bisa jawab, Rabbi Allah. Tapi ketika ditanya, siapa nabimu? Loh, nabinya ya aku ya, malaikat. Jawabnya piye? Nabinya ya aku, kan gitu. Sehingga karena dia objek pertanyaan maka tidak ditanya. Alasan yang kedua, karena para nabi dan rasul dia lebih utama daripada orang yang mati syahid, daripada orang yang as-siddiqun. Di dalam surah An-Nisa, berjemaah, dalilnya di surah An-Nisa ayat 69, Allah menyebutkan 4 tingkatan manusia. Tingkatan pertama al-anbiya. Wa man yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Yang kedua wasiddiqin tingkatannya. Yang ketiga wasyuhada, yang keempat wasolihin. Lah, kalau syuhada saja dalam hadis, orang yang mati syahid di medan perang itu diselamatkan dari fitnah kubur. Nabi ditanya, ya Rasulullah, mabalul mu'minin yuftanuna fi kuburihim ila syahid. Ya Rasul, kenapa orang-orang beriman itu nanti difitnah di alam kubur kecuali orang yang mati syahid? Kenapa ya Rasul? Kok orang yang mati syahid tidak difitnah di kuburnya? Maka Nabi mengatakan, kafa bi bariqatis suyufi ala rasihi fitnah. Kata Nabi, cukuplah bi bariqatis suyuf, cukuplah kilatan pedang yang ada di atas kepalanya ketika perang, cukuplah itu menjadi selamatnya mereka di alam kubur dari fitnah. Bariqatis suyuf, yakni kilatan pedang di arah kepalanya ketika berperang. Maka kalau orang yang mati syahid tidak difitnah di kuburnya, tentu yang lebih utama dari syuhada, siapa yang lebih utama dari syuhada dalam surah Nisa tadi? Para nabi dan siddiqun. Maka mereka lebih pantas untuk tidak ditanya di alam kubur. Termasuk yang kedua, yang tidak ditanya di alam kubur adalah as-siddiqun. Dan orang-orang seperti ini diantara contohnya adalah Abu Bakar as-Siddiq. Namun yang lain-lainnya siapa? Maka ini kita tidak bisa memastikan siapa yang termasuk golongan as-siddiqun. Namun di antara salah satunya siapa? Seperti Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga siapa? Syuhada, orang yang mati syahid, mati di medan perang. Kemudian yang keempat, orang ghair mukallaf. Ghair mukallaf, yakni seperti anak kecil dan orang gila. Dia tidak akan ditanya di alam kuburnya, karena dia bukan yang dibebani pembebanan syariat. Jadi orang gila, maka kalau antum ingin selamat dari fitnah kubur, di antara kiatnya apa? Bebas juga di dunia, nggak sholat, nggak apa-apa. Rufi al-qalam an thalatha, diangkat pena, nggak dicatat dosa dari 3 orang ini. Anil majnun hatta ya'qil, orang yang gila sampai dia berakal. Maka kalau ingin di akhirat tidak ditanya, ya, di dunia bebas dari kewajiban. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, orang yang mati di malam Jumat atau hari Jumat. Ma min muslim yamut yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqallahu fitnatal qabri. Tidaklah muslim meninggal di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah selamatkan dari fitnah kubur. Terakhir yang keenam, orang yang berjaga di perbatasan. Al-murabit namanya. Al-murabit ini luar biasa ya, mendapatkan keutamaan apa? Diselamatkannya dari fitnah kubur.